Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nandita, NIM 114210031 dari Sistem Informasi Lingkungan kelas A. Di sini saya akan membawakan presentasi prinsip interpretasi citra dan pola spektral yang menjadi tugas pada pertemuan sebelumnya. Oke, apa sih interpretasi citra? Jadi interpretasi citra sendiri itu memiliki tujuan untuk mengenali objek. Kita menginterpretasikan dan melihat, menilai arti pentingnya objek dan gejala tersebut. Dalam menginterpretasi terdapat beberapa unsur yaitu bentuk, ukuran, rona, warna, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Nah, di sini ada contoh dari peta citra dari Google Earth yang saya bawakan ini adalah rumah saya. Di sini saya menggambarkan pola-pola yang saya buat karena ini berlokasi di Jalan Patimura, Lorong Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di sini terlihat bahwa ini adalah masih ruang terbuka hijau. Di sini adalah permukiman dan di sini ada masjid yang terlihat bahwa ini lebih tinggi dari sekitarnya. Di sini terlihat kayak ini seperti sekolah karena bangunannya seperti persegi panjang yang luas. Nah, citra Google Earth sendiri merupakan salah satu citra yang disajikan oleh Digital Globe dengan resolusi spasial yang cukup tinggi, tersaji secara bebas atau tidak terbayar dan dapat diakses dengan mudah. Citra ini memberikan keunggulan untuk monitoring dan analisis penggunaan penggunaan tanah maupun unsur-unsur lainnya. Kemudian citra Google Earth disajikan secara tidak terbayar ini agar mudah dikenali oleh segala pengguna. Saat ini pemanfaatan Google Earth sendiri itu disediakan oleh Digital Globe untuk interpretasi tutupan dan penggunaan tanah dan juga telah dilakukan oleh Globe pada kawasan urban di India dari Goldberg 2016 dan hasilnya memenuhi standar dalam hal klasifikasi dan akurasi interpretasi tutupan lahan. Selanjutnya dari analisis interpretasi citra dari saya sendiri adalah bentuk merupakan variabel kualitas yang memberikan konfigurasi kenampakan suatu objek melalui bentuk kita dalam mengetahui jenis bangunan, misalnya bentuk persegi panjang, bisa diartikan sebagai suatu permukiman, masjid maupun pabrik. Dan jika berbentuk luasan pola lingkaran, hampir seperti lingkaran, dapat diartikan sebagai lahan atau ruang terbuka hijau, sawah, lapangan maupun kebun. Kemudian ukuran. Ukuran merupakan atribut objek yang berbentuk jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra merupakan fungsi skala, sehingga pada saat melakukan interpretasi, perlu juga memperhatikan skala citra yang digunakan. Ukuran berhubungan dengan skala, maka melalui ukuran dapat membedakan perbandingan objek-objek besar maupun objek yang kecil. Nah, objek yang besar ini dapat diartikan sebagai sebuah gedung atau pabrik yang berbeda dengan objek yang sekitarnya. Seperti yang saya bilang tadi, masjid itu bisa berbeda juga, itu termasuk objek yang besar karena dia beda sama objek kecil seperti rumah. Kemudian ada nomor 3 adalah rona dan warna, yaitu tingkat kegelapan dan kecerahan objek pada citra. Misalnya rona air berbeda dengan rona jalan karena rona air akan lebih gelap dibanding jalan. Jalan akan memantulkan cahaya, sedangkan air akan menyerap cahaya sehingga ronanya lebih gelap. Oke, yang keempat adalah tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra atau suatu agregat kenampakan seragam yang terlalu kecil untuk dibedakan dengan tegas secara individual. Tekstur akan tampak pada citra sebagai perbedaan di rona pada objek yang sama atau hampir sama. Jadi ketika ada tanah kosong berumput akan tampak halus, sedangkan pada lahan yang sudah ditanami seperti sawah, kebun, itu akan tampak lebih kasar. Oke, yang kelima adalah bayangan. Bayangan merupakan rona gelap yang disebabkan karena terhalangi cahaya yang masuk oleh objek dengan bentuk siluet yang sama atau shadow dengan objek yang menghalanginya. Dengan bayangan kita dapat melihat ketinggian relatif suatu objek.
Jika objek tersebut memiliki bayangan, berarti bisa disimpulkan bahwa objek tersebut memiliki ketinggian, dan apabila tidak memiliki bayangan, maka objek tersebut tidak memiliki tinggi. Oke, selanjutnya adalah penginderaan jauh atau bisa disebut PJ. 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 Ini adalah suatu seni ilmu yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, maupun gejala dalam menganalisis data yang diperlukan dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau gejala yang sedang dikaji. Nah, pemanfaatan citra JP ini dan JIS diharapkan mampu untuk menghasilkan data citra spasial terkait objek yang akan dikaji berupa luasan, penggunaan tanah, dan juga memberikan gambaran kondisi geomorfologisnya. Kelebihan citra ini, jarak jauh ini dapat menyajikan data secara temporal, juga dapat dimanfaatkan untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara cepat, efisien, dan efektif. Nah, di sini saya ada memiliki pola spektral yang saya dapatkan dari pengunduhan. Nah, pola spektral ini menggambarkan suatu di sini terlihat ini adalah moril dan benzen. Itu adalah suatu batuan yang tereaksikan dengan benzen. Nah, pemanfaatan citra satelit ini digunakan untuk untuk pemetaan struktur geologi di permukaan dengan pemanfaatan data optis yang memiliki informasi spektral yang berkaitan dengan objek properties mineral dalam batuan. Nah, jadi di sini kita bisa menganalisa dengan menggunakan Landsat. Landsat itu apa? Landsat merupakan satelit tertua di bumi yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Adanya citra Landsat ini dimulai pada tahun 1972 dengan meluncurkan satelit generasi pertamanya yaitu Landsat 1, kemudian dilanjut Landsat 2 hingga yang terakhir ini adalah Landsat 8. Nah, semakin tinggi versi Landsat, maka semakin baik sensor untuk merekam persebaran objek yang sedang dikaji atau diamati. Untuk kasus pola di atas, bagus untuk menggunakan Landsat 8. Saya menyarankan menggunakan saluran 8. Citra ini karena Landsat 8 ini memiliki sensor onboard operational line image atau OLI dan thermal infrared sensor atau TRES. Nah, Landsat ini memiliki 11 band, 9 band diantaranya berada di OLI, OLE, A, dan 2 band lainnya berada di TIRS. Nah, sebagian band pada Landsat ini memiliki kesamaan dengan citra Landsat 7, tapi di citra 8 ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih tinggi tingkat kerapatan dan luasan vegetasi. Nah, berikut saya lampirkan juga tabel Landsat 8. Di sini ada band 1 sampai 11 dengan tingkat resolusi masing-masing dengan panjang gelombang masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.